Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah kinematika dinamika di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ini kita akan membahas secara teoritis dan menggambar dengan menggunakan manual diagram lingkaran di pusat kecepatan sesaat. Pembahasan pusat kecepatan saat ini untuk kita menganalisis sebuah mekanisme kinematika dengan memahami pusat kecepatan sesaat yang dapat kita gunakan untuk menentukan suatu titik pada benda yang bergerak relatif terhadap titik lainnya. Materi ini juga menjadi dasar untuk menganalisis kecepatan pada sistem mekanisme yang lebih kompleks seperti pembuatan mesin maupun laju kendaraan. Definisinya dari pusat kecepatan saat itu merupakan suatu titik pada benda di mana keseluruh dari gerakan benda tersebut dapat kita anggap berputar relatif terhadap titik itu pada saat tertentu. Dengan kata lain, seolah-olah seluruh benda berotasi terhadap titik tersebut. Konsep ini sangat membantu karena dengan mengetahui posisi pusat kecepatan sesaat, kita bisa lebih mudah untuk menentukan arah dan besar kecepatan di titik-titik suatu mekanisme. Nantinya kita dapat melihat bahwa pusat kecepatan saat yang selalu ada pada setiap gerakan relatif antar dua benda dan akan berbeda letaknya tergantung dari gerakan yang terjadi. Apakah nanti akan meluncur, apakah nanti akan menggelinding, maupun apakah menggelinding dengan slip ya atau gangguan. Nah ini ya pusat kecepatan. Kita harus tahu tadi definisinya. Sekarang kita akan belajar bagaimana pusat kecepatan sesaat pada suatu mekanisme benda bergerak relatif terhadap titik lain pasti mempunyai pusat kecepatan sesaat. Prinsipnya seperti ini. Kita harus mencari titik di mana semua kecepatan seolah-olah berotasi terhadap suatu titik tertentu. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah identifikasi gerakan relatif antar dua link atau batang tersebut. Apakah salah satunya meluncur? Apakah berputar? Apakah kombinasi dari keduanya? Dari situ kita bisa menentukan letak pusat kecepatan sesaat. Penting untuk diingat bahwa posisi pusat ini berbeda untuk setiap pasangan link dan nantinya akan menggunakan beberapa metode. Nanti satu metode menggunakan MATLAB dan satu metode yang kita pelajari hari ini adalah dengan menggunakan lingkaran. MATLAB kita jumpa di pertemuan depan minggu depan lagi, kita praktekkan. Nah, pertemuan ini kita selesaikan dengan menggunakan metode lingkaran untuk mencari lokasi pusat kecepatan dengan sebuah sistem. Nah, untuk mendapatkan sebuah pusat kecepatan sesaat, kita harus mempunyai sebuah paten atau sebuah kondisi yang harus dipenuhi oleh mekanisme atau batang tersebut. Jadi ada 3 mekanisme. Kalau mekanismenya itu tidak dipenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah pusat kecepatan sesaat. Jadi harus terpenuhi dulu, baru dia dikatakan pusat kecepatan sesaat. Apa mekanismenya? Mekanismenya ada 3 ya. Ada semua titik pada benda tersebut akan mempunyai pusat kecepatan sesaat yang sama.
Yang B, pusat kecepatan sesaat terletak pada garis tegak lurus dengan arah kecepatan titik tersebut. Tentunya garis tersebut ditarik dari titik yang kita tinjau. Lalu perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah pusat kecepatan sesaat benda tersebut. Ini adalah ketiga kondisi. Kalau tidak ada tiga ini, kita tidak bisa menentukan pusat kecepatan sesaatnya. Nah ini ya, nanti bisa dibaca teorinya, teori yang pusat kecepatan sesaat yang bisa berubah-ubah. Lalu kondisinya, jadi pusat kecepatan sesaat dapat muncul dalam berbagai kondisi, tergantung bagaimana benda tersebut bergerak. Ada tiga kondisi utama yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, benda yang meluncur. Dalam kondisi ini, ya, benda yang meluncur ini, pusat kecepatan sesaat terletak pada titik tak hingga karena benda bergerak translasi lurus tanpa rotasi. Dia bergerak lurus terus. Yang kedua, benda menggelinding sempurna. Nah, kalau benda menggelinding sempurna, dia sudah jelas akan berputar di situ. Maka berputar rolling itu pusat kecepatan saatnya terletak pada titik kontak. Berarti ada di sini titik kontaknya. Nah, kalau menggelinding tidak sempurna, itu rolling tapi dia bergerak translasi macam sebuah torak pada mesin bakar itu. Nah, dia berarti tak terhingga ya, menggelinding tak sempurna. Lalu teori kita masuk ke teori Kennedy. Teori Kennedy ini kita sebut dengan Kennedy Theorem Center ya. Teori ini akan menyatakan bahwa untuk tiga buah benda ya yang bergerak relatif selalu terdapat tiga pusat kecepatan sesaat dan ketiganya dapat satu garis lurus. Artinya, jika kita sudah mengetahui dua pusat kecepatan sesaat dari suatu mekanisme, maka pusat yang ketiga dapat ditemukan dengan menarik garis lurus yang menghubung ke keduanya. Prinsip inilah yang sangat membantu dalam menentukan posisi pusat kecepatan sesaat pada mekanisme yang kompleks. Dari teori Kennedy ini kita bisa mengurangi kerumitan dalam mencari pusat kecepatan sesaat. Tadi caranya ada dua ya, dengan menggunakan MATLAB dan menggunakan teori Kennedy, dengan menggunakan sebuah diagram lingkaran. Nah, nanti MATLAB bahasan minggu depan. Hari ini kita full dengan menggunakan diagram lingkaran, karena di MATLAB itu kita akan mengetahui berapa nilai vektornya, tapi kalau di model diagram lingkaran kita tak perlu tahu berapa jumlah yang didapatkan, itu kita tak perlu tahu. Nah ini ya teorinya tadi. Nah sebelum masuk ke berapa jumlah pusat kecepatan saat menggambarnya dengan menggunakan diagram lingkaran, kita harus tahu pusat kecepatan saatnya dengan menggunakan perhitungan berikut ini ya. Ini adalah perhitungannya, nanti bisa dipahami lagi ya tentang jumlah pusat kecepatan saatnya itu ambil berapa dan jumlah batang penghubung. Nah, misal nih jumlah batang penghubung, kan rumusnya ini tadi ya. Nah, misal ada 4 mekanisme batang. 4 mekanisme batang, misal ada 1 2, 1 4, 2 3, 3 4. Kalau ini kan sudah jelas 4 kan? Berarti kita masukkan rumus tadi, totalnya ada 6. Padahal di sini tertulisnya 4. Berarti kan ada 2. Nah, 2 itu yang akan kita cari dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, ini ya, 4 tadi 1 2, 2 3, 3 4 dan 1 3. Jadi membacanya mulai dari ini, 1 2 1 4, 2 3 3 4. Pada mekanisme tersebut kita lihat ada 4 buah batang hubung. Kita buat lingkaran yang dibagi menjadi 4 buah titik tersebut. Untuk pusat kecepatan sesaat 012 kita tarik dari 1 ke 2 ya. Lalu 14 kita tarik 1 ke 4. Lalu untuk pusat 023 kita tarik 23 ya. Untuk pusat 34 kita tarik 34.
Lalu titik pusat kecepatannya ya belum diketahui, kan sudah tahu tadi kan. Berarti pertama-tama kita tarik garis dari 13. Setelah 13 selesai, baru garis antara titik 13 itu merupakan sisi yang sama pada segitiga 123 dan segitiga 134. Dengan demikian, pusat kecepatan saat 13 merupakan titik potong antara dua garis. Dua garis apa? 12 ini 2 ya, bukan 13 ini 2. 12 dan 23, 12 dan 23, lalu 14 dan 34, maka menghasilkan garis 0 O13. Pada gambar mekanisme kita tinggal tarik garis lurus antara 12 dan 23. 12 dan 23 kita tarik lurus bawah. Ya, karena dia nanti harus sinkron antara yang lain. Jadi kalau ke atas nanti dia tidak ketemu, karena kan dari awal kita sudah sampaikan bahwa suatu pusat kecepatan sesaat dia bergerak relatif, ya. Nah, selanjutnya pada gambar mekanisme kan kita tarik 14 13. Kita tarik sini, nah dia bertemu. Nah, bertemu ini adalah 0 13, ya. Jadi kan komplit 12, 13, 14, 23 dan 34. Jadi kalau kita tarik ke atas sana ya 12, 23 dan 34, dia tidak bertemu nanti. Kalau tidak bertemu tidak membentuk sebuah garis titik. Inilah namanya 0 13. Ya. Tadi kan baru 4 12 14 23 34. Nah, ini ketemu nih 13. Berarti kita tinggal cari satunya lagi. Berarti tinggal kita mekanismenya kita mau mencari 24. Berarti kita tarik 24 12 ya, 14. Lalu 23 34 maka dapat 24. 24 ini kita tarik sini. Dari 14 dan 12 kita tarik garis. Lalu 23 dan 34 kita tarik garis. Nah, kita dapat titik ini adalah O24. Kalau ke atas nggak bisa ya, nggak ketemu. Nanti kalau nggak ketemu tidak akan menjadi sebuah titik, karena kita berbicara pusat kecepatan sesaatnya. Ya, maksudnya apa? Nanti gambar ini akan membuat yang namanya sebuah empat titik pusat ini akan bertemu. Dia nanti akan berputar sesuai dengan titik pusat kecepatan sesaatnya, bergerak relatif. Jadi ini ditarik ke belakang bisa, ini ditarik sampai ke bawah juga bisa. Nah, contoh lain ya, carilah pusat kecepatan sesaat mekanismenya yang terlihat di bawah ini, tentukan juga lokasinya berapa. Berarti kalau dari gambar ini kita sudah tahu ya nilainya. 12 bergerak secara translasi, 23, 34, 45, 56, 14, 16. Berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Ya, ada 7 titik. Berarti tinggal kita buatkan di seperti ini. Ya. 1, 2 ada, 1, 4 ada. Nah, kita buatkan kita dengan rumus menggunakan sebuah diagram lingkaran. Kita tarik di gambar awal, lalu kita tarik seperti ini baru dapat. Ya, seterusnya kita dapat 0, 2, 3. Lalu satunya berapa nanti kita dapatkan seperti ini dan menghasilkan titik seperti ini. Ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan, teruskan, dan ini adalah tugas nanti bisa dikerjakan. Saya buatkan di Edlink, nanti bisa dikumpulkan di Edlink dan saya akan menilai. Ya, ada 3 tugas nanti dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di Edlink. Mohon dibaca dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.